Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Diki Prasongko dengan NIM 074 dari kelas Sistem Informasi 2019D. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai DHCP server. Tujuan dari video kali ini adalah memahami fungsi DHCP server dan klien, lalu mensimulasikannya ke dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Pengertian dari DHCP atau Dynamic Configuration Protocol yaitu adalah suatu layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Nah, komputer yang memberikan nomor IP itu disebut DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP itu disebut dengan DHCP client. Nah, dengan demikian administrator tidak perlu lagi memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Nah, berikut skemanya mengenai jaringan dengan DHCP server dan DHCP client. Di sini ada client, dan di sini saya sebut dengan server. Langsung saja kita ke cara kerja DHCP server. Di sini DHCP server itu ada 4 proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Ini juga sudah dijelaskan. Untuk proses yang pertama disebutkan dengan DHCP discover, yaitu adalah pada saat klien meminta nomor IP ke server, dia akan membroadcast mencari DHCP server. Ini proses pertama. Lalu pada proses kedua itu disebut dengan DHCP over, yaitu DHCP server bisa satu atau lebih server. Jika memang ada 2 lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP itu akan memberikan penawaran ke klien tersebut. Jadi DHCP ini akan memberikan penawaran kepada klien. Nah, yang ketiga yaitu adalah proses DHCP request, yaitu klien akan memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Jadi klien ini akan memilih penawaran yang DHCP server yang pertama kali diterima oleh klien. Nah, yang keempat, yang terakhir yaitu adalah proses DHCP acknowledgement, yaitu DHCP server yang dipilih itu akan memberikan jawaban atas pesan berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien. Di sini proses 4 intinya adalah DHCP server ini akan menerima pesan dan mulai mengirim paketnya kepada klien. Ini ada kelebihan dan kekurangan DHCP server. Nah, kelebihan DHCP server sendiri yaitu adalah memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain dan atau PC server. Yang kedua, DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. Yang ketiga, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable, artinya yaitu alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya. Yang keempat, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. Nah, yang terakhir adalah DHCP akan memberikan satu alamat dan parameter-parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu adalah semua pemberian IP bergantung pada server. Maka dari hal itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Nah, untuk metode dalam konfigurasi DHCP yaitu adalah konfigurasi dengan ring secara random otomatis IP. Dan yang kedua, konfigurasi dengan fixed alamat IP address. Langsung saja kita ke skenario percobaan. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan DHCP server dan DHCP client di atas jaringan wireless grid yang telah kita praktikumkan sebelumnya. Nah, kita buka praktikum yang sebelumnya tentang jaringan wireless. Nah, di sini ini adalah praktikum yang sebelumnya. Langkah percobaannya, buatlah skema jaringan di atas. Nah, jaringan di atas kita ingin menggunakan server dengan IP 253 dengan /25. Kita ke
server sini, ini, lalu kita hubungkan. Nah, di sini kita isi servernya di config fastnet 0 dengan apa tadi? Dengan IP 1.253 dengan /25. Ini kita isi 192.168.1.253. Di sini subnet masknya nanti 255.255.255.128. Sudah sesuai, ternyata sudah sesuai. Kemudian aktifkan DHCP server dengan konfigurasi seperti gambar berikut. Nah, di sini kita ke service, kita DHCP. Di sini default gateway-nya itu dan diisi 192.168.1.254. Kemudian DNS servernya 33.33.33.1. Nah, start IP address-nya itu dimulai dari 192.168.1.151 dengan maksimum number of user adalah 50. Kita save ya, seperti itu. Lalu kita jangan lupa untuk on kan. Sudah. Kemudian aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan mendapatkan IP dari DHCP server. Nah, yang kelima, aktifkan pula smartphone menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Kita cek saja laptop, kita desktop, nah di sini kan kita DHCP. Di sini laptop memiliki IP address menerima dari server yaitu dengan IP address 192.168.1.151 untuk laptop. Sedangkan untuk smartphone dia memiliki IP address 192.168.1.152. Kemudian untuk kita mengetahui apakah ini sudah terhubung, kita lakukan di command prompt, kita ping saja, ping ke alamat 192.168 ke alamat IP-nya smartphone tadi 152. Ini di replay dan berhasil. Demikian simulasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.